Halo guys, Sendo di sini. Ya, pada video kali ini saya akan memberikan tips agar kalian bisa lebih mudah memahami pelajaran yang secara survei di seluruh dunia dalam survei apapun, yaitu pelajaran yang paling tidak disukai oleh siswa, yaitu apa? Ya, matematika. Nah, sebelum ke arah sana, ini adalah video pertama saya di channel YouTube saya. Jadi nanti kedepannya setelah video ini mungkin saya akan mengupload beberapa video, khususnya yang saya fokuskan pertama kali untuk saya upload adalah soal-soal UTBK ya, yaitu soal untuk mendaftar ke SBMPTN untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Nah, langsung saja. Saya tekankan dulu di sini, saya adalah seorang lulusan pendidikan matematika. Saya sebenarnya bukan ahli maupun pakar. Saya sangat terbuka sekali. Saya di sini hanya meng-share atau membagikan ilmu saya. Misalkan ada yang salah, silakan koreksi di kolom komentar. Oke, terima kasih. Berikutnya. Kita mulai ya. Mungkin kalian semua sudah pernah mendengar yang namanya mata pelajaran ini, kelihatan nggak ya? Matematika. Nah, kira-kira apa yang ada di pikiran kalian ketika pertama kali mendengarkan istilah ini? Pasti yaitu hitung-hitungan, angka, rumus, terus pokoknya ribet. Nah, itu sebenarnya nggak ribet ya, karena tanpa disadari sejak kalian lahir terus beranjak dewasa kalian sudah mendapatkan ilmu-ilmu matematika di kehidupan, seperti misalkan tentang jam, tentang hitung-hitungan 1, 2, 3, tentang nomor, tentang uang, dan banyak lagi hal yang lainnya. Nah, masalahnya tiap kalian bertambah umur, bertambah jenjang kelas, pasti konsep ataupun materinya makin sulit, gitu kan ya. Nah, sebelum saya membagikan cara agar kalian bisa lebih mudah memahami matematika, kita harus tahu dulu faktor-faktor yang menyebabkan kalian itu sulit untuk memahami matematika. Yang pertama mungkin yaitu memang materinya yang susah. Nah, materinya susah, sulit, setelah nyoba berkali-kali gagal dan akhirnya ngedrop, males nyoba lagi, seperti itu. Nah, untuk yang kedua mungkin yaitu faktor guru. Maksudnya faktor guru itu apa ya? Mungkin cara gurunya menyampaikan pembelajaran matematikanya, atau mungkin gurunya galak, atau mungkin gurunya gak enak ya. Intinya kalian tidak bisa dengan mudah atau dengan simpel memahami pembelajaran matematika yang disampaikan oleh guru kalian gitu. Nah, sebenarnya ada lagi sih sebenarnya faktor yang ketiga, yaitu sudah materinya susah ditambah lagi gurunya gak enak ya. Intinya kan sama aja sebenarnya, 1 sama 2 cuma digabung. Oke. Nah, sebenarnya untuk masing-masing faktornya mungkin ada faktor lain ya, tapi secara umum faktor yang kalian tidak bisa atau susah memahami matematika ada 2 ini ya, karena materinya memang susah, dan yang kedua adalah tentang guru. Oke. Solusinya atau tipsnya adalah untuk yang tentang materinya susah, langkahnya memang hanya ada yang pertama, yaitu intinya apa? Tetap berlatih. Intinya di situ, kalian harus tetap berlatih. Apalagi ini matematika ya, harus banyak menulis, harus banyak mencoba, nggak bisa dibaca doang ya, nggak bisa dibaca tok ya, karena saya orang Jawa ya, kadang-kadang saya selipi ngomong Jawa ya. Kalau matematika nggak bisa dibaca tok, nggak bisa dikerjakan dalam otak, kecuali yang IQ-nya tinggi atau anak-anak yang benar-benar cerdas, nggak masalah. Tapi kalau anak-anak yang belum cerdas atau mungkin tidak secerdas orang jenius, itu harus pakai mencoba atau menulis atau mengerjakan. Seperti saya nggak bisa menghitung hanya di awang-awang, kecuali kalau hitungan penjumlahan atau perkalian biasa, masalah itu. Harus tetap berlatih. Kalau sekali salah jangan langsung berhenti, coba terus
salah terus nggak masalah, yang penting nanti setelah kalian menemukan hasilnya pasti kalian sangat bangga sekali dengan hasil itu, dan kalian pasti akan mengulanginya lagi untuk soal-soal berikutnya, ya toh. Nah, gitu. Nah, yang kedua, misalkan Mas, saya tetap berlatih, tetap nyoba terus, tapi kok salah terus ya jawabannya. Nah, sekarang yang kedua, kalian harus ubah mindset. Apa itu maksudnya ubah mindset, Mas? Nah, sebenarnya mindset orang itu harus berubah sejak anak beranjak remaja lalu dewasa. Itu mindset pikirannya untuk mengerjakan sesuatu itu sebenarnya juga bertambah atau juga berubah seiring bertambahnya usia. Misalkan maksudnya gimana, gini, ada fase saat kalian balita, nggak usah tak tulis ya karena mungkin balita pikirannya belum terbentuk dengan sempurna, langsung aja saat fase anak. Ada juga saat fase remaja, yang terakhir ada, dan ini remaja ini sebenarnya juga bisa digolongkan untuk hampir-hampir menjadi dewasa ya. Nah, mindset orang atau mindset sesosok manusia saat anak itu mindsetnya adalah suka atau tidak suka. Artinya apa? Anak-anak melakukan sesuatu atau belajar mapel tertentu atau mengerjakan apapun, mereka hanya berdasarkan perasaan suka atau tidak suka. Maksudnya apa? Kalau dia suka terhadap mapel matematika misalkan, pasti dia akan sering mengulanginya lagi sampai akhirnya dia bisa dan mahir seperti itu. Nah, seiring bertambah waktu kalian pasti akan menjadi seorang remaja, ya kan, remaja, teenager atau hampir-hampir dewasa atau sudah mengalami masa puber, yaitu ya pergantian menuju dewasa. Nah, mindset suka atau tidak ini tadi harusnya kalian sudah ubah. Jadi gimana, Mas? Jadi perlu atau tidak? Ini maksudnya gimana? Kalau kalian mengubah mindset menjadi perlu atau tidak perlu, kalian harus bisa berpikir. Misalkan gini, aku mau belajar matematika. Kira-kira kalau suka nggak suka itu udah pikiran namanya. Oh, saya suka matematika, saya akan nyoba terus sampai berhasil. Oh, saya tidak suka, ya sudah, berhenti, nggak belajar matematika. Harus kalian ubah menjadi perlu atau tidak. Contohnya gimana? Maksudnya gimana? Kalau saya belajar matematika, kira-kira perlu nggak untuk besok atau untuk kedepannya atau untuk masa depan saya atau untuk kuliah saya itu perlu nggak matematika? Nah, kalau misalkan perlu, pasti kalian akan tetap belajar atau tetap melakukan hal itu baik suka maupun tidak. Ya, saya mencuplik istilah ini dari seorang psikolog, memang psikolog kesukaan saya dan istri juga karena penyampaiannya enak. Ya mungkin mirip-mirip kayak gitu ya, saya bikin mirip kayak gitu. Jadi matematika itu untuk kedepannya perlu atau tidak? Kalau perlu, kalian harus kerjakan atau kalian harus pelajari baik suka maupun tidak. Kalau tidak perlu, ya sudah, nggak usah ngurusi matematika, urusi mapel yang lain. Nah, sayangnya atau kabar menariknya, apapun jurusan kuliah yang kalian tempuh nanti, ataupun misalkan kalian mau berusaha berwira swasta atau berwirausaha sendiri, pasti akan ketemu yang namanya matematika. Ya, meskipun itu hanya sebatas mungkin yang paling minimal itu ada di jurusan ilkom, sejarah, antropologi, filsafatnya itu mungkin matematikanya dikit banget atau bahkan ya ada 1-2, tapi pasti ketemu. Contohnya misalkan apa, Mas? Misalkan di ya ilmu ekonomi jelas pasti ada hitung-hitungan ya. Kalau yang lain itu hukum pun sebenarnya ada hitung-hitungannya, hukum waris atau hukum apa saya lupa. Bahkan ada dari kampus mana ya, guru besarnya tuh bilang justru seharusnya anak hukum itu harus pintar matematika. Nah itu sih, ada sempat saya pernah baca artikel. Nah intinya
Ya, salah satu contohnya misalkan saat kuliah apapun nanti jurusannya, pasti kalian nanti akan membaca suatu jurnal atau artikel dari jurnal internasional. Mesti di situ, karena kalian akan disuruh bikin penelitian. Nah, dalam apapun penelitian pasti kalian akan mungkin akan menemukan penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Bedanya apa? Kalau kualitatif itu penyajiannya berupa deskriptif ya, biasanya penyajian kata-kata atau kesimpulan. Kalau kuantitatif itu pasti ada hitung-hitungan matematikanya, meskipun itu hanya kayak rata-rata atau mungkin lebih besar berapa atau sebagian, nah seperti itu. Pasti kalian akan menggunakan matematika. Artinya apa? Oh ya, dan saat kalian mau masuk ke dunia kerja, masuk perusahaan apapun, baik negeri maupun swasta maupun nasional atau internasional, pasti nanti tesnya ada lagi, mungkin minimal TPA lah. TPA itu pasti ada hitung-hitungan dasar ya, yang mana materinya itu materi SMP maupun SMA seperti itu, meskipun soalnya nggak kayak soal rutin tapi soal yang unik. Nah itu pasti kalian akan menemukan matematika. Jadi intinya apa? Matematika itu perlu atau tidak? Perlu pasti. Artinya kalian harus belajar baik suka maupun tidak, karena semakin kalian sering berlatih, semakin kalian sering nyoba-nyoba, karena berdasarkan perlu, kalian pasti nanti akan bisa dengan sendirinya bisa dengan yang namanya matematika seperti itu. Oke. Untuk yang kedua tentang guru ini tadi, tentang faktor guru mas. Oke, saya sudah berlatih berulang kali, akhirnya saya bisa meskipun saya nggak begitu suka. Oke, tapi di sekolah guruku tetap gak enak mas jelasin. Nah itu guru. Oke, guru ini sebagai apa sih sebenarnya dalam pelajaran atau dalam penyampaian kegiatan belajar mengajar? Sebagai sumber belajar ya. Sumber belajar artinya tempat kita mendapatkan ilmu, betul ya. Guru ini sebagai sumber belajar. Sekarang saya tanya, apakah sumber belajar itu hanya ada atau hanya berasal dari guru? Enggak toh. Kalau misalkan guru kalian nggak enak, kalian harus mencari sumber belajar yang lain atau tempat kalian dapat ilmu yang lain. Contohnya misalkan apa? Nah, contohnya satu, misalkan orang tua kalian atau kalian mempunyai rezeki lebih, kalian bisa les atau di bimbel tertentu. Nah di les itu kan pasti ada yang namanya tentor atau pengajar. Nah itu kan juga sumber belajar. Artinya kalau misalkan mau tanya-tanya PR atau tanya soal kan bisa di tentornya. Yang kedua, misalkan mas saya nggak ikut les, nah kan ada yang namanya buku ya. Mas saya nggak bisa beli buku karena mahal, kan ada banyak buku online sekarang ya. Nah PDF maksudku. Misalkan selain buku sekarang juga sudah canggih ya, kalian semua pasti punya yang namanya HP. Manfaatkanlah internet atau Google atau mesin cari yang lain kayak Yahoo, tapi kayaknya nggak terlalu sering dipakai ya. Yang sering dipakai itu Google. Ini nyari informasi atau mapel apapun tentang matematika itu di internet, entah itu via YouTube, Instagram, atau artikelnya orang atau blognya orang. Tapi kalau bisa dari yang sumbernya valid ya. Kalau bisa jangan blogspot, WordPress maupun Wikipedia apalagi ya, itu biasanya karena bikinan orang sendiri dan kurang ilmiah lah istilahnya. Cari yang kayak menurutku lebih valid dari buku-buku gitu ya. Kalau dari artikel internet kalian mungkin belum bisa menyaring apakah ini ilmu informasinya benar atau salah, karena memang saya baca di beberapa artikel yang blogspot atau WordPress atau Wikipedia apalagi, itu ada beberapa rumus atau konsep yang keliru gitu sih. Hati-hatinya di situ. Kalau kalian baca di internet harus sumbernya benar-benar valid dan bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Oke lah, untuk sementara ini dulu mungkin tips agar kalian bisa memahami matematika dari dua faktor ini. Mungkin ada faktor yang lain atau mungkin keluhan yang lain bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Oke, yang terakhir nanti saya akan mengupload beberapa video lagi langsung ke soal-soal UTBK ya. Nah, UTBK dulu, nanti selanjutnya mungkin soal yang lain. Oke, terima kasih sudah mengikuti saya dari awal sampai akhir video ini. Jangan lupa subscribe, like, share, komen.
Kalau misalkan ada yang perlu, ada yang mau ditanyakan, bisa WA ke nomor saya yang ada di kolom deskripsi. Oke, sekian dari saya. Sekian, sampai jumpa. Oh ya, jangan lupa belajar hari ini.